Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Pak Muhammad Zaki dan Bapak Ibu sekalian semuanya, Pak Agung Pras, Pak Raka, Pak Heri Sudarsono, Bu Tiara, Bu Tari. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di dalam kajian malam ini. Kajian rutin Selasa malam, insya Allah. Dan kita malam ini akan membahas satu topik yang saya kira juga sangat menarik, gitu ya. Dan topik ini cukup populer, gitu, Tapi tentu saja nanti kita membahasnya bukan hanya sekedar dari sisi substansinya itu sendiri, tapi juga dari sisi metodologi tentang bagaimana Pak Zaki melakukan analisis terhadap topik yang kita bahas. Nah, topiknya adalah strategi perguruan tinggi dalam menyiapkan lulusan mereka sehingga bisa kerja di bank syariah, gitu. Nah, bagaimana sebenarnya strategi mereka dan seterusnya, dan bagaimana kemudian Pak Zaki melakukan analisis terhadap topik ini. Nah, nanti kita akan dengarkan bersama-sama, insya Allah selama 1 jam, gitu ya, sampai kira-kira sampai jam 20.30-an, lebih dikit lah mungkin karena kita mulai lebih dikit. Nah, oke. Topik ini sudah dipublikasikan oleh Pak Zaki di jurnal ya, di jurnal ilmiah saya kira. Nanti Pak Zaki bisa cerita juga ya, bagaimana Pak Zaki menulis paper ini dan bagaimana kemudian paper ini bisa sampai akhirnya dipublikasikan di sana dan seterusnya. Dan kalau saya lihat itu sepertinya waktunya nggak lama itu, hanya butuh beberapa bulan tuh sampai kemudian benar-benar publis gitu ya. Nah, baik, saya kira itu dari saya pengantarnya. Silakan saja langsung Pak Zaki. Kira-kira mungkin bisa 30 menit, 40 menit lah. Nanti kita sisakan waktunya untuk diskusi. Monggo. Saya izin share screen dulu. Oh iya, sebentar. Saya share biar bisa share screen. Oke, sudah. Sudah terlihat? Belum, hampir. Nah, udah sekarang. Oke, sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Akbar, yang setelah mengundang saya juga kaget tiba-tiba di WhatsApp kemarin dan diminta sharing untuk di kajian rutin malam Rabu ya, atau Selasa malam. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, guru-guru saya, teman-teman dosen yang hadir pada malam ini. Ya, ini karena forum Ikatan Ahli Ekonomi Islam, jadi saya rasa yang hadir di sini semuanya para guru, para pakar-pakar di ekonomi Islam. Baik, tadi yang disampaikan oleh Pak Akbar mengenai paper saya yang saya publish di Emerald, itu memang terlihat, kalau dilihat di papernya itu cepat sekali gitu. Mungkin sebulan bisa dibilang dari submit sampai publish gitu. Tapi saya mungkin agak menceritakan ada 2 tahap ya. Yang pertama bagaimana sampai bisa publish. Yang kedua baru kita masuk ke substansi dari artikel tersebut. Karena cerita yang Pak Akbar bilang tadi itu bukan seperti itu saja. Karena dilihat itu kan 1 bulan, tapi perjalanannya itu sudah setahun itu Pak Akbar. Karena ditolak sana sini gitu. Jadi sempat submit di Sinta 2 juga, bahkan ditolak di Sinta 2. Nah, mungkin saya akan tunjukkan karena saya screenshot beberapa yang saya yang saya submit kemarin. Nah, ini saya dari UMY. Perkenalkan Bapak Ibu, saya mengajar di Ekonomi Syariah UMY. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau kolaborasi research atau hal lain bisa kita laksanakan gitu. Ini nomor telepon saya, nanti bisa dicatat kalau membutuhkan. Baik, kita langsung saja. Perjalanan artikel yang saya submit di jurnal Emerald tersebut, di publisher Emerald, ini kurang lebih saya submit itu sebenarnya yang pertama itu bukan di jurnal Scopus, tapi saya submit di jurnal Sinta 2. Ini pertama kali saya
submit karena bermodalkan saya pernah diterima di jurnal ini, kemudian saya submit lagi itu di bulan Januari, tanggal 5 Januari kalau dilihat di sini ya. Saya submit dengan judul Sinkronisasi Perguruan Tinggi Ekonomi Syariah dengan user, waktu itu masih berbahasa Indonesia. Saya submit di Sinta 2. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2020, saya submit kan tanggal 5 Januari 2020, kemudian 29 Juni 2020 ditolak. Jadi saya nunggu sekitar 5 bulan itu Pak Akbar dan Bapak Ibu semua, 5 bulan tidak ada jawaban, tiba-tiba tanggal 29 Juni 2020 ditolak gitu. Jadi lumayan gitu ya, karena 5 bulan menunggu ditolak. Kemudian setelah ditolak tanggal 29 Juni, saya langsung revisi dan saya submit lagi di jurnal Scopus 3. Jadi ditolak di Sinta 2, saya memberanikan diri untuk submit lagi di Sinta 3 gitu. Itu di tanggal 19 Juli gitu ya. 19 Juli saya submit di Scopus 3. Kemudian pada tanggal 4 Agustus itu ditolak juga gitu ya. Jadi sudah 2 kali penolakan, ditolak di bulan Agustus, tanggal 4 Agustus. Kemudian saya revisi dan segera submit lagi karena etikanya kan kita tidak boleh submit di beberapa jurnal sekaligus, sehingga tunggu ditolak dulu gitu ya Bapak Ibu, sehingga di tanggal 8 Agustus saya juga submit kembali di jurnal Sinta 2 karena saya rasa ini kayaknya di Scopus 3 itu keberatan, saya turunkan lagi standarnya gitu. Jadi Sinta 2 saya coba lagi. Kemudian di tanggal 20 November itu ditolak lagi gitu ya. Jadi dari Januari submit tolak sampai November itu Sinta 2 bahkan ditolak gitu. Kemudian ini juga setelah dari situ saya juga submit di Scopus Q4. Nah, Q4 ini juga ditolak gitu. Saya submit itu di tanggal saya submit tadi di tanggal 23 November, kemudian tanggal 30 November juga ditolak gitu. Nah, kemudian penolakan yang kelima juga itu ditolak karena saya bermodalkan pernah submit juga di jurnal ini dan diterima di tahun 2017. Saya coba submit lagi di bulan 12, bulan Desember, tanggal 1 Desember saya submit dan jawabannya tanggal 25 Desember itu ditolak. Dari Januari sampai Desember, hampir setahun itu Pak Akbar dan Bapak Ibu semua, itu mengalami penolakan. Nah, kemudian sempat juga saya direkomendasikan ada jurnal Scopus Q3, saya coba submit di sini gitu. Nama jurnalnya itu Elementary Education Online. Karena tema saya itu tentang pendidikan, saya coba submit di sini gitu. Dan saya submit itu di tanggal 12 saya submit tanggal 27 Desember, kemudian tanggal 9 Januari itu dinyatakan diterima tanpa revisi gitu. Nah, saya kan curiga gitu ya. Saya curiga kok bisa saya ditolak berulang-ulang di kemarin, tapi memang karena ditolak itu ada revisi. Mereka memberikan feedback itu sangat berharga. Saya revisi. Kemudian saya submit di sini, ini Scopus Q3, tapi tanpa revisi gitu. Jadi submit tanggal 27 Desember, kemudian tanggal 9 Januari 2021 itu diterima. Nah, kemudian memang mereka sudah menyatakan bahwa saya harus membayar gitu. Nah, kemudian saya harus membayar $300, tapi saya pikir-pikir ini tanpa revisi benar nggak ini, serius nggak ini? Jangan-jangan memang predatory atau jurnal Scopus yang meragukan gitu. Tapi memang saya cek di Simago dia ada gitu ya. Nah, kemudian di tanggal
akhirnya saya tarik karena ragu-ragu, saya tarik. Kemudian kemarin saya cek, ternyata benar dugaan saya, dia didiscontinue di tahun 2021 gitu. Nah, untungnya saya nggak jadi publish di situ gitu, karena saya lihat publishernya itu universitas, saya kira ini lumayan bereputasi, ternyata kok meragukan karena tanpa revisi itu gitu. Justru malah saya kecewa ditolak, tapi ini diterima, tapi tanpa revisi saya juga mikir-mikir Too good to gitu. be true gitu ya. Saya terlalu mudah. mikir-mikir gitu. Antara senang tapi mikir-mikir, akhirnya saya tarik karena beberapa teman juga menyarankan ya kalau bisa ditarik aja karena takutnya nanti kan discontinue atau jurnal predatory. Ternyata memang di tahun 2021 dia di discontinue, saya cek di Simago dia discontinue. Kemudian tanggal ini cerita yang Pak Akbar lihat tadi, karena sudah mengalami penolakan sekian lama, tanggal 22 Januari itu saya mencoba untuk submit di Higher Education Skill and Work Based Learning. Nah, itu saya submit di bulan 22 Januari, kemudian tanggal 21 Februari dikasih feedback, kurang lebih 1 bulan itu dikasih feedback, ada revisi minor. Kemudian saya segera memperbaiki apa saran masukan, kurang referensi ini, referensi itu, ada sedikit inkonsistensi bahasa, nah itu revisi minor. Kemudian saya revisi 1 hari itu, segera saya revisi karena saya takut ketika ditolak lagi ya saya harus, artikel saya jangan sampai berjalan 2 tahun ditolak terus, sehingga saya revisi dan submit kembali tanggal 22 Februari. Dan tanggal 24 Februari dinyatakan diterima. Ini saya baru cek kemarin jurnal ini, kemarin Q2 dia, sekarang turun Q3, mungkin karena jumlah citasinya berkurang. Ini kurang lebih penampakan artikel saya, Bapak Ibu. Jadi kalau mau membaca, karena memang PDF-nya belum tersedia, karena nomor dan volumenya belum terpublish, sehingga dari Emerald-nya sendiri belum dipublish. Nanti mungkin masuk di tahun 2022 kali ininya, publish-nya gitu di web mereka. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan PDF-nya yang belum ada nomor dan volumenya, bisa menghubungi saya atau nanti bisa saya share di sini. Mungkin itu Bapak Ibu perjalanan, karena kalau dilihat penampakan artikelnya ya di situ kan cuma 1 bulan gitu, dari Januari sampai Februari, padahal kan sebelum-sebelumnya itu mengalami penolakan dari bulan 1 Januari 2020 sampai Januari 2021. Jadi memang pemilihan jurnal yang tepat itu juga penting bagi kita, mungkin para dosen, para akademisi, untuk publish artikel. Karena kalau dipikir-pikir, kalau dari pertama saya submit di sini kan mungkin bisa langsung lebih cepat gitu ya prosesnya, tanpa penolakan setahun. Gitu. Nah, ini artikelnya. Nah, sekarang bagian kedua saya akan coba untuk membahas mengenai isi artikel ini gitu ya. Jadi latar belakang dari artikel ini adalah, yang pertama adalah studi dari McKinsey & Company tahun 2012. Mereka melakukan studi di Indonesia tentang perilaku konsumen-konsumen yang ada di Indonesia. Jadi si McKinsey ini memprediksi di tahun 2030 nanti akan ada orang kaya baru, istilahnya begitu. Jadi menengah ke atas itu akan bermunculan di Indonesia. Nah, dari adanya orang kaya baru tersebut, McKinsey juga menyampaikan bahwa yang paling laku nanti untuk konsumsi orang Indonesia itu yang paling pertama adalah saving and investment, atau lembaga keuangan lah, atau bisa dibilang konsultasi keuangan dan seterusnya. Nah, ini peluang besar bagi ekonomi syariah atau bank syariah dalam mendapatkan konsumen yang potensial gitu ya. Jadi McKinsey melakukan studi seperti itu, tapi bukan hanya bank syariah saja, tapi bank konvensional pun dia prediksi akan bagus di tahun 2030, karena tadi itu banyak ada orang kaya baru di Indonesia. Kemudian studi oleh Munte tahun 2012 juga mengatakan bahwa
kebutuhan akan SDM perbankan syariah sebanyak 24.531. Ya, lumayan banyak itu per tahun. Namun SDM yang berasal dari perguruan tinggi ekonomi syariah yang bekerja di bank syariah hanya 20%. Jadi 80% itu di luar perguruan tinggi ekonomi syariah. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi di background nomor 1 banyak peluang yang ada di perbankan syariah di tahun 2030 nanti, kemudian ditambah studi oleh Munte tahun 2012 yang mengatakan per tahun 24.000. Tapi sayang porsi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh perguruan tinggi ekonomi syariah untuk mempersiapkan alumninya gitu. Nah, ini mungkin gap-nya ada di sini gitu. Kebutuhan banyak tapi supply dari perguruan tinggi ekonomi syariah itu sangat rendah, hanya 20%. Sedangkan 80% berasal dari di luar ekonomi syariah pendidikannya gitu. Kemudian background yang ketiga yang saya ungkapkan di sini adalah perbankan syariah sangat terbuka bagi seluruh pelamarnya. Artinya mereka tidak membatasi hanya dari pendidikan ekonomi syariah saja gitu. Karena memang hasil wawancara saya juga mengatakan banyak sekali potensi-potensi calon pekerja atau calon karyawan itu dari di luar ekonomi syariah karena mereka itu analisisnya lebih tajam gitu ya dibandingkan orang yang mungkin sekolah di ekonomi syariah gitu. Nah, data ini juga didukung oleh salah satu DPS yaitu Ustadz Yunahar yang pernah saya wawancarai, almarhum ya, sudah almarhum. Saya pernah wawancarai DPS Bank Umum Syariah, salah satu bank umum syariah mengatakan bahwa lebih mudah dan menguntungkan merekrut calon karyawan yang hanya memiliki keunggulan ekonomi dibandingkan hanya memiliki keunggulan kesyariahannya. Artinya, ketika kita itu unggul dalam aspek-aspek syariah, seperti kita paham mengenai akad-akad perbankan syariah, kemudian kita lemah dalam analisis, dalam keuangan, dalam menghitung, itu jauh lebih rugi atau perbankan kurang terlalu suka dengan hal-hal seperti itu. Nah, mereka lebih suka orang yang pintar analisis, bisa keuangannya bagus, perhitungannya tepat, kemudian soft skill-nya bagus, tapi kurang bisa akad karena itu tinggal dilatih saja akadnya. Makanya banyak sekali pelatihan-pelatihan karyawan baru di perbankan syariah gitu ya, yang berasal di luar bank syariah. Tentunya ditambahkan oleh Pak Yunahar, Prof. Yunahar, ditambahkan tentunya kalau memiliki kedua-duanya itu lebih yang paling dicari gitu. Jadi kalau bisa kita punya background ekonomi syariah, artinya kita paham akad-akad perbankan syariah dan seterusnya, dan kita juga analisisnya bisa tepat, bisa tajam gitu. Nah, itu yang paling dibutuhkan oleh bank syariah. Nah, itu background dari penelitian saya kurang lebih seperti itu, berbicara mengenai hal-hal tersebut. Kemudian di literatur review ada beberapa hal, lebih tepatnya 5 hal yang menjadi kendala pendidikan ekonomi syariah di Indonesia. Ini dikatakan bahwa di Indonesia keterbatasan ahli ekonomi keuangan Islam yang menguasai secara komprehensif ekonomi keuangan dan ilmu syariah. Karena di Indonesia mungkin jika dibandingkan dengan konvensional, ekonomi syariah itu sangat relatif baru ya. Bank Syariah pun di tahun 1991-92 Bank Muamalat yang pertama yang mengembangkan ekonomi syariah gitu. Tapi kalau bank konvensional sudah jauh dari itu gitu ya. Kemudian yang kedua, keterbatasan segi kurikulum pengajaran dan berbasis syariah. Nah, ini PR kita para akademisi terutama untuk link and match antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan kesiapan perguruan tinggi yang harus memenuhi ekspektasi dari para pelaku bisnis. Karena tak bisa dipungkiri bahwa Bank Syariah adalah lembaga bisnis yang di mana dananya itu kan bukan dananya Bank Syariah itu, tapi DPK. Sehingga kita juga harus memahami hal itu. Bank Syariah tidak mau rugi lah, intinya begitu. Kemudian masih kurangnya buku teks tentang ekonomi Islam. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita untuk menciptakan buku-buku karya-karya kita yang bisa digunakan untuk keilmuan. Kemudian yang selanjutnya, belum adanya linkage antara
lembaga keuangan Islam dengan perguruan tinggi. Nah, ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan, karena jika kita sudah memiliki lembaga sertifikasi misalkan, itu akan jauh lebih baik jika perbankan syariah membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Selanjutnya adalah keterbatasan dana dan SDM, sehingga riset tentang ekonomi Islam sangat terbatas. Ya, seperti kita ketahui, riset-riset tentang ekonomi Islam selama ini mungkin lebih banyak dikeluarkan oleh OJK dan BI, itu pun sangat terbatas dan bisa dibilang momen-momen langka jika dibandingkan dengan dana hibah penelitian dari yang lain. Sehingga karena ekonomi syariah relatif baru, dibutuhkan riset-riset yang secara eksploratif untuk agar dapat mengembangkan ekonomi syariah ke depannya. Nah, ini metode penelitian yang saya gunakan. Saya menggunakan 27 informan utama. Informan utama di sini artinya informan yang saya lakukan wawancara, FGD, dan kemudian saya libatkan juga dalam diskusi-diskusi di luar forum gitu. Itu 27 informan utama. Kemudian lebih dari 50 orang informan tambahan. Ini seperti mahasiswa, karena saya kebetulan di wakil dekan kemahasiswaan, jadi banyak berkecimpung dengan program-program kemahasiswaan, lembaga mahasiswa, dan seterusnya. Kemudian teknik sampling yang saya gunakan adalah purposive dan snowball sampling. Purposive sampling saya mensyaratkan seperti HRD, orang yang paham kurikulum, atau para ahli di ekonomi syariah. Kemudian snowball, kadang saya juga bertanya kepada orang ahli ekonomi syariah atau orang paham kurikulum untuk merekomendasikan temannya atau kenalannya yang bisa saya ambil datanya untuk kepentingan penelitian. Kemudian teknik pengambilan data saya gunakan observasi catatan, lapangan, wawancara, dan FGD. Sebenarnya data yang saya gunakan ini jauh sebelum saya melakukan penelitian atau proposalnya belum jadi pun, saya sudah mengambil data sebenarnya. Dari tahun 2017 itu sudah saya ambil datanya di observasi catatan lapangan, karena saya beberapa kali mengikuti webinar atau seminar waktu belum COVID itu, saya mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber dan seterusnya, itu masuk dalam observasi catatan lapangan. Sebenarnya saya mencatat saja gitu, ketika nanti di kemudian hari melakukan penelitian, ya bisa digunakan data ini gitu. Kemudian wawancara mendalam dengan beberapa narasumber dan FGD, karena untuk FGD ini alhamdulillah di prodi kami Ekonomi Syariah UMY itu setiap tahun kami mengumpulkan beberapa manajer bank untuk sharing dan diskusi mengenai kebutuhan-kebutuhan SDM yang mereka inginkan gitu. Sehingga saya sangat diuntungkan dengan adanya kegiatan tersebut. Saya langsung terlibat di dalamnya sebagai dosen yang mengajar di ekonomi syariah tersebut, dan bisa mengambil data dari hasil FGD tersebut. Sehingga saya menggunakan teknik etnografi, saya juga terlibat di dalamnya, dan menggunakan member check juga ya, dengan mewawancarai beberapa dosen dan para alumni dari berbagai perguruan tinggi, khususnya di Yogyakarta, karena memang kami memiliki beberapa forum, beberapa grup yang bisa saling berbagi di situ. Kemudian hasil penelitian. Nah, ini temuan yang saya dapatkan di lapangan. Yang pertama adalah saya ungkapkan kelemahan dari penyebab kelemahnya daya saing lulusan ekonomi syariah. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah faktor internal individu. Artinya faktor internal individu, mahasiswa sekarang itu kalau kita lihat ya, itu minat mahasiswa lebih ke faktor yang tidak menambah value. Artinya yang saya maksud tidak menambah value sini, dia jurusannya misalkan ekonomi syariah, tapi dia ketika diminta untuk mengikuti lomba penelitian atau pengabdian atau sesuatu yang berbau ekonomi syariah, malah minatnya turun atau sedikit. Tapi kalau diminta untuk lomba misalkan seperti game atau yang mentok-mentoknya olahraga lah, itu mungkin minatnya akan lebih meningkat jika
diminta untuk ikut lomba seperti lomba-lomba akademik gitu. Nah, ini memang PR kita para dosen untuk memacu mahasiswa kita agar bisa mengikuti lomba-lomba akademik. Tapi memang ada sebagian orang, sebagian mahasiswa juga berminat di dalam akademik ini, gitu. Lomba-lomba atau kegiatan di akademik seperti seminar dan lain-lain. Tapi kalau kebanyakan mahasiswa itu ikut seminar pun itu harus diwajibkan oleh dosennya. Itu yang menjadi PR kita. Nah, sehingga sikap mereka seperti itu yang menjadi penyebab lemahnya daya saing mereka ketika masuk di bank syariah tadi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan perguruan tinggi, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, keterbatasan literatur, mungkin di perpustakaannya literaturnya itu kurang memadai atau sudah jadul lah istilahnya begitu. Kemudian kurang pembinaan. Nah, seperti misalkan kalau di setiap kampus, alhamdulillah mungkin di Jogja banyak FIS atau FOSE itu yang merupakan ujung tombak mahasiswa kita dalam mengembangkan ekonomi syariah di kampus gitu. Itu sesuatu hal yang positif dan perlu ditambah pembinaannya. Bila perlu bisa didanai oleh para prodi, karena itu yang akan melahirkan para analis yang luar biasa. Memang saya merasakan hal tersebut. Banyak yang ikut FIS, ikut FOSE, mereka itu bisa lebih berprestasi di bidang ekonomi syariah khususnya dibandingkan mahasiswa yang lain. Kemudian kesempatan berkompetisi. Nah, ini juga menjadi PR bagi perguruan tinggi karena kadang kompetisi-kompetisi yang diadakan di perguruan tinggi itu sangat sedikit yang berbau ekonomi syariah. Itu yang menjadi catatan saya juga. Kemudian kurang maksimal CDC atau Career Development Center di universitas. Jadi ketika mahasiswa itu mau lulus, harusnya universitas juga memiliki tanggung jawab untuk melatih, setidaknya melatih potensi akademik, tes potensi akademik atau TPA. Karena itu yang dibutuhkan untuk mengikuti tes seleksi masuk di perbankan syariah. Ya, jadi bukan hanya dilihat latar belakangnya, mungkin kriteria kesekian kalau latar belakang, tapi yang dilihat adalah bagaimana dia mengerjakan psikotes, TPA, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pengalaman organisasi, sehingga soft skill terutama komunikasi dan analisis sangat terbatas. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa atau lembaga mahasiswa ini sangat perlu untuk dikembangkan untuk mahasiswa itu jadi kalau bisa masuk di organisasi agar soft skill-nya bisa terlatih, karena memang di lapangan atau di perbankan syariah mereka bukan hanya membutuhkan IPK yang tinggi, tapi bisa yang paling diuntungkan adalah bagaimana komunikasi. Bisa terlihat dari misalkan wawancara dengan HRD perbankan syariah, itu juga menjadi pertimbangan bagi lulusan ekonomi syariah. Kemudian faktor eksternal dari perguruan tinggi, yaitu kualitas lulusan non-ekonomi syariah, itu biasanya lebih tinggi. Bahkan ada beberapa manajer yang menyebutkan bahwa biasanya dari teknik itu psikotes dan TPA-nya itu lebih tinggi dibandingkan teman-teman dari ekonomi syariah. Karena memang mungkin mereka ngitung-ngitungnya, rumus dan seterusnya kan sudah menguasai. Itu yang penting. Ya, jadi faktor eksternal perguruan tinggi ini juga menentukan diterima atau tidaknya seorang alumni dari ekonomi syariah untuk bekerja di bank syariah. Nah, ini beberapa strategi yang perlu kita sampaikan atau perlu kita cari, bahwa dalam penelitian saya ini strategi untuk meningkatkan potensi lulusan saya bagi menjadi 8 aspek. Yang pertama adalah update kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan. Jadi tak bisa dipungkiri kita juga harus mengikuti apa yang diinginkan oleh para manajer, oleh
pengguna lulusan kita. Jadi jangan terlalu idealis, tapi mereka di dalam perbankan syariah membutuhkan apa, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jangan sampai kita idealis, kita harus paham benar mengenai kesyariahan, tapi hal itu mungkin bisa dibilang bukan pertimbangan utama gitu, tapi yang hal-hal yang lain tadi yang saya sebutkan yang menjadi pertimbangan utama mereka. Kemudian yang kedua, update pengetahuan yang relevan dengan perkembangan isu ekonomi dan perbankan. Seperti yang kita ketahui bahwa vintage, e-commerce, transaksi online dan lain-lain itu sangat-sangat banyak sekarang. Jadi mahasiswa juga harus sadar akan hal ini gitu. Dan ketika nanti melamar di Bank Syariah dan ditanya mengenai hal-hal tersebut, jadi setidaknya paham dan tahu gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kemudian pelatihan soft skill ini juga penting, yang tadi saya sebutkan bahwa bagaimana berkomunikasi dan seterusnya. Kemudian yang keempat, pelatihan kemampuan analisis. Nah ini juga dibutuhkan, makanya kemarin saya sempat menyampaikan di dalam prodi bahwa kemampuan mahasiswa untuk menganalisis itu adalah hal yang penting karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita temukan di dalam dunia kerja, sehingga bagaimana mereka menganalisis masalah tersebut itu merupakan hal yang penting untuk dikembangkan. Kemudian ciptakan pengalaman kerja atau magang bagi mahasiswa. Nah ini sejalan dengan program Kementerian Pendidikan MBKM, yaitu ada banyak praktik di lapangan yang menjadi kunci utama mahasiswa bisa lebih siap dalam bekerja. Ya, jadi ada magang bagi mahasiswa. Kemudian yang keenam, sertifikasi kompetensi dan kerjasama dengan Bank Syariah. Ini juga beberapa penelitian mengungkapkan akan hal ini gitu. Jadi sertifikasi kompetensi penting bagi lulusan kalau bisa seluruh alumni ekonomi syariah itu sudah tersertifikasi. Jadi dia sudah harus bisa analis keuangan atau apapun itu yang bisa disertifikasi. Kemudian kerjasama dengan Bank Syariah sehingga Bank Syariah pun bisa lebih enak atau lebih hemat, tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk melakukan rekrutmen dan pelatihan. Gitu. Jadi kalau sudah lulusan ekonomi syariah, jadi sudah terjamin istilahnya begitu. Jadi tidak perlu banyak mengeluarkan anggaran untuk pelatihan atau rekrutmen. Kemudian yang nomor 7, yang dibutuhkan Bank Syariah adalah komunikasi baik, cepat nyambung dengan pekerjaan, bekerja keras, dan paham teknologi, terutama berkaitan dengan attitude-nya. Nah, ini salah satu wawancara saya dengan para manajer. Jadi mereka membutuhkan, kalau kita lihat di sini adalah tidak ada malah IPK itu tidak disebutkan di sini. Yang penting komunikasi, attitude, attitude-nya baik. Paham teknologi juga masuk di sini. Kemudian ada data tambahan, 5 kompetensi lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan dunia. Ini bukan hanya di Bank Syariah saja, karena penelitian terdahulu yang saya ambil, itu yang pertama kemampuan untuk belajar di dalam lingkungan kerja, kemudian kerja sama tim, kemudian kerja keras dan kemauan untuk bekerja ekstra. Jadi istilahnya kalau dalam SDM itu komitmen afektifnya tinggi, gitu, mau melakukan apa untuk memajukan organisasi, dan pengendalian diri dan berpikir analitis. Ini beberapa skill atau beberapa kompetensi yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Ini studi oleh Pang et al. Tahun 2019. Ada beberapa, ada 2, tepatnya limitation and future research yang perlu dikembangkan oleh penelitian selanjutnya, dan saya merasa ini memang keterbatasan penelitian saya. Yang pertama adalah cakupan informan penelitian, karena memang saya berdomisili di Jogja, kebanyakan informan saya itu dari Yogyakarta gitu. Walaupun ada beberapa dari luar Yogyakarta karena kenalan saja. Nah, penelitian selanjutnya mungkin bisa lebih komprehensif, bekerja secara tim sehingga bisa mengumpulkan data dari berbagai daerah di seluruh Indonesia sehingga validitas
eksternalnya bisa lebih baik dibandingkan penelitian ini. Dan yang kedua adalah mungkin saja dalam penelitian saya ini akan ada bias, mungkin besar biasnya karena peneliti atau saya berasal dari kalangan akademisi ekonomi syariah, sehingga memang dari aspek pemikiran saja saya sudah membela ekonomi syariah begitu. Mungkin kedepannya bisa dibuat penelitian tim, ada tim dari independen sehingga analisisnya bisa lebih kaya gitu, akan analisis dari hasil penelitian. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin lebih banyak kita diskusi karena memang yang hadir di sini juga saya merasa bahwa ini adalah guru-guru saya, jadi saya sangat membutuhkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zaki, luar biasa. Saya kira ada pelajaran penting yang bisa kita petik hari ini, gitu ya. Tentu saja yang pertama adalah dari sisi tadi itu, bagaimana kita tidak boleh berpatah semangat, gitu ya, dalam menemukan takdir publikasi kita. Gitu ya. Dari Sinta 2 jadi ditolak gitu ya, Sinta 2 ditolak, Sinta 2 ditolak, gitu. Pindah ke Scopus, balik Sinta 2 ditolak lagi gitu ya. Dan ternyata ketemu jodohnya terakhir mudah sekali gitu ya. Iya, alhamdulillah. Gitu. Jadi ini saya kira satu semangat untuk kita semua ya. Jadi kalau kita punya tulisan gitu, mungkin versi awalnya masih jelek, sesudah ditolak, kita perbaiki akan terus makin bagus, makin bagus. Dan tadi kalau saya lihat judulnya juga berubah ya. Iya, berubah. Bahkan struktur penulisan juga sempat berubah dari sekilas saya lihat. Iya, gitu benar. Ya, gitu. Karena memang masukan dari penolakan jurnal itu memang membuat artikel kita itu seperti disekolahkan gitu, akhirnya bisa lulus juga gitu. Ya, yang penting sabar ya, sabar, jangan terlalu patah hati kalau baca komentar reviewer yang kadang sangat pedas itu. Gitu ya. Gitu. Saya kira ini penting buat kita semua. Saya belajar banyak dari ini. Saya belum pernah mengalami perjalanan yang sepanjang tadi. Gitu. Biasanya baru 2 kali baru terus mikir liane terus lali ini nggak teruskan gitu. Nah, gitu. Oke, saya punya draft-draft yang semacam itu, ditolak 1, tolak 2, direvisi sedikit, nunggu lagi, malah sibuk dengan yang lain, terus sampai sekarang belum disubmit lagi. Gitu. Nah, oke. Lalu yang kedua adalah tentang substansi itu sendiri. Yang saya kira juga isu yang sangat penting ya, bagaimana perguruan tinggi yang memang judulnya itu perguruan tinggi yang terkait dengan ekonomi Islam itu bisa menyiapkan lulusan mereka sehingga mereka bisa diterima di lembaga keuangan syariah gitu, termasuk khususnya adalah bank syariah gitu. Dan ternyata ada poin-poin yang penting bahwa nggak menjamin juga lulusan ekonomi syariah itu bisa diterima di bank syariah dan seterusnya. Oke deh, mari saya persilakan, saya undang Bapak Ibu sekalian di sini untuk berdiskusi langsung dengan Pak Zaki. Silakan. Bisa tentang substansi, bisa tentang pengalaman, publikasi dan seterusnya. Ada? Silakan. Nah, ini ya, karena memang studi-studi terdahulu juga mengatakan itu 20% saja yang dari ekonomi syariah gitu. Itu yang membuat kok bisa gitu. Malah betul. Banyak dari konvensional, bahkan dari teknik itu malah lebih banyak diterima karena ya analisisnya dalam psikotes dan TPA-nya ya unggul di situ gitu. Itu yang merupakan keunggulan mereka. Monggo, Bapak Ibu. Ya, silakan. Ada komentar? Di sini ada Pak Agung Pras nih. Ini ada Pak Agung Pras yang punya pengalaman panjang sebagai praktisi dan sekarang masuk ke dunia akademisi nih. Pak Agung Pras bisa memberikan komentar gitu barangkali Pak, sharing Pak. Ya, terima kasih ya. Pak Agung Pras ini pengalaman panjang di BSM gitu ya. Dan sekarang beliau mahasiswa S3 di UGM untuk perekonomian Islam dan industri halal. Monggo. Ya, makasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akbar, Pak Muhammad Zaki, salam kenal Bapak Ibu peserta webinar pada malam ini. Menarik ya Mas Zaki yang disampaikan. Kalau saya Pak Akbar langsung dari sudut pandang yang pernah mengalami ya Pak Akbar. Jadi kalau untuk struktur penelitian dan lain sebagainya, mohon maaf saya tidak berkomentar di situ. Saya di hasil penelitiannya Pak Zaki. Jadi memang positif ataupun mendukung sekali hasil penelitian yang disampaikan oleh Pak Zaki. Walaupun tadi memang limitasi jumlah respondennya saya nggak tahu tuh Pak Akbar, Pak Zaki kalau terkait dengan metodologinya dengan 27 orang untuk penarikan kesimpulan dengan tadi purposif dan satu lagi tuh saya lupa, dengan angka segitu tuh
bisa masuk apa enggak, kemudian pilihan siapa yang diwawancara gitu. Cuman hasilnya ternyata relevan tuh, pas Pak Zaki. Yang saya alami Pak, saya rekruter dari tahun 2010, Pak Zaki, memang masalahnya udah dari tahun 2010 tuh Pak Akbar. Waktu saya masih di Yogyakarta, masih rekruter sampai saya terakhir di kantor pusat, kendalanya masih sama. Dikeluhkan juga kalau di webinar-webinar ini dengan beberapa perguruan tinggi Islam, kok lulusan dari kami sedikit sih yang digunakan gitu. Memang utamanya di faktor psikotesnya Pak Akbar dan Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu bagaimana profil lulusan dari perguruan tinggi yang ada label Islamnya dengan yang biasa. Ternyata memang hasilnya psikotes ya tadi, bahkan dari fakultas teknik pun lebih bagus. Ada satu hal ini yang menarik Pak Akbar. Jadi tadi di awal disampaikan Pak Zaki bahwa memang mestinya kita nggak mikirnya ngejar di clerical Pak Zaki. Yang disiapkan adalah kayak sekarang tuh kita kan kesiapan untuk menjadi entrepreneur gitu ya, bukan sekedar bekerja di belakang meja. Soalnya ada pengalaman juga nih Pak Zaki, nggak tahu nanti diteliti seperti apa. Saya beberapa teman yang dulunya ahli di bidang ekonomi syariah gitu, begitu masuk ke sehariannya Pak, itu menjadi clerical biasa Pak Zaki. Jadi dia lama gitu di tenaga clerical. Bekerja sih bekerja, cuman next step-nya dia lebih lambat dibandingkan orang yang masuk langsung di jalur yang lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Akbar, kalau misal cerita tentang rekrutmennya ini forumnya mungkin tidak tepat rasanya karena ini forum akademik, jadi saya dari sudut pandang hasil praktisinya, penelitian dari Pak Zaki ini mengkonfirmasi apa yang kita alami sebagai pemberi kerja ataupun perekrut dari institusi lembaga keuangan syariah. Itu Pak Zaki, Pak Akbar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, makasih. Terima kasih Pak Agung. Ya. Pak Zaki mau komentar dulu, langsung tanggapan atau kita dengar yang lain? Iya, sambil menunggu yang lain mungkin tadi ada aspek clerical tadi disampaikan oleh Pak Agung sebagai praktisi mungkin di dalam PSM. Saya rasa memang hasil penelitian saya juga itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa mau belajar kemudian bekerja keras itu juga sesuatu yang dibutuhkan. Memang tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Agung gitu, karena kalau kita hanya mengandalkan background kita itu malah tidak disebutkan dalam penelitian saya gitu, tidak ada, mungkin ada tapi disampaikan seperti ini. Kalau misalkan nilainya sama dengan lulusan dari luar ekonomi syariah, nilainya sama, mungkin yang diambil adalah yang dari ekonomi syariah. Tapi kalau dilihat background pendidikannya saja, itu bukan menjadi pertimbangan utama dalam melakukan rekrutmen gitu. Itu memang yang terjadi dalam penelitian saya juga mengatakan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Agung. Mungkin kedepannya ya perlu diteliti di aspek clerical yang tadi disampaikan. Terima kasih. Ya, makasih. Ada lagi yang menanggapi? Pak Heri sudah soalnya ada ini. Pak Heri atau Pak Dimas gitu ini. Pak Dimas dari UMY. Pak Masudi. Pak Akbar. Oke, Pak Masudi silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini junior saya tetapi lebih pintar dari saya ini Pak Akbar ya. Jadi ketika kemudian 20% itu yang terserap, maka sisanya itu juga layak untuk diteliti. Terus pada kemana? Karena saya melihat banyak teman-teman yang alumni ekonomi syariah itu yang kemudian masuk ke konvensional. Ya, jadi cukup banyak. Ya, saya juga kaget ketika ke sebuah bank konvensional, kemudian mereka pada menyapa saya. Ya, ini kan artinya input yang ada ternyata belum mampu diproses untuk kemudian tetap bertahan di bank syariah, di lembaga keuangan syariah, ya maaf maksud saya. Jadi ini kan ada sebuah persoalan juga ya, bahwa hanya kepentingan pasar, ya mana yang bisa menerima saya, ya itulah yang kita akan masuk.
ya, sehingga banyak teman-teman dari alumni ekonomi syariah justru masuk ke yang konvensional. Itu satu. Kemudian yang kedua, seingat saya baik Bank Indonesia maupun OJK itu sering mengundang kita ya para akademisi di ekonomi syariah yang kemudian selalu usulannya adalah bagaimana ada link and match itu, ya. Kebutuhan perbankan syariah itu seperti apa, kemudian nanti kurikulumnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan di pasar. Cuman memang kemudian ini kan tidak berlanjut terus-menerus, ya, itu satu sisi, ya. Tetapi kemudian terkait dengan penelitian Pak Zaki ini adalah ketika banyak ya tuntutan ya ataupun rekomendasi, sering kita melihat realitas bahwa prodi ekonomi syariah itu kan kelasnya dari kelas papan atas sampai kelas yang paling bawah, yang tentu menjadi berat ya. Kita di Jogja melihat ada prodi ekonomi syariah yang perkembangannya masih Senin Kemis, tentu menjadi persoalan ya. Beda dengan yang papan atas yang insya Allah itu bisa menyelaraskan ya kebutuhan pasar. Nah, maka menjadi pertanyaan bagi para pendukung ekonomi syariah ketika kita harus berhadapan dengan realitas keberagaman kampus yang mengelola ekonomi syariah. Mungkin tinggal itu saja Pak Akbar ya untuk menghangatkan suasana ya, karena ini ada junior saya yang lebih pintar dari saya sehingga saya harus ikut berkontribusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Masudi ya. Monggo Pak Zaki. Ya, baik. Terima kasih guru saya, dosen saya di IKSA UIMY. Poin pertama yang menyampaikan 20% lulusan ekonomi syariah saja yang diserap oleh perbankan syariah itu sebenarnya bukan hasil penelitian saya, tapi hasil penelitian terdahulu, penelitian Munte tahun 2012 menyatakan itu, sehingga dari hal tersebut menjadi latar belakang masalah dalam penelitian saya sebenarnya. Tapi kalau dikonfirmasi juga oleh Pak Agung tadi, memang 80%-nya ya bisa kemana-mana tadi, bisa bukan hanya di perbankan syariah, bahkan menjadi wirausaha, bahkan ke bank konvensional tadi disampaikan oleh Pak Masudi, ya mungkin ke sana, tapi memang itu bukan ranah penelitian saya, dan memang perlu kedepannya kita kaji lagi 80% atau jangan-jangan orang yang atau mahasiswa yang kuliah di ekonomi syariah memang bukan minatnya ke perbankan syariah, karena memang penelitian saya sangat spesifik, bukan LKS tapi hanya perbankan syariah. Mungkin 80%-nya itu bisa tadi ke wirausaha lain atau mungkin juga ke LKS yang lain, sehingga hanya disebutkan 80%, hanya 20% tadi gitu. Mungkin itu konfirmasi saya dari poin pertama yang disampaikan oleh Pak Mas Uki. Dan yang kedua, memang link and match ini disampaikan oleh OJK, oleh BI, tapi memang sangat sulit diterapkan dengan ekonomi syariah, khususnya karena yang saya sampaikan di awal tadi, lembaga perbankan adalah lembaga bisnis, intinya mereka tidak mau rugi, jadi kita yang harus mempersiapkan lulusan agar berkualitas, bukan kita jamin lulusan kita harus bekerja di bank syariah, karena memang perbankan syariah sangat-sangat terbuka bagi seluruh lulusan, bukan hanya dari ekonomi syariah saja mereka minatnya gitu, tapi yang mereka perlukan adalah lulusan atau karyawan yang berkualitas, dan karyawan yang berkualitas bukan hanya berasal dari lulusan ekonomi syariah saja. Itu link and match-nya antara, sehingga dalam penelitian saya menyindir sedikit, yaitu link and match-nya bisa diciptakan dengan sertifikasi, kemudian pengalaman magang, itu yang akan meningkatkan kualitas. Tapi balik pada diterima atau tidaknya, yaitu dari perbankannya, bukan kita jamin bahwa lulusan kita harus bekerja di perbankan syariah. Kemudian yang ketiga, ini yang realitas keberagaman kampus yang ada, tadi istilahnya papan atas, papan bawah, ya ini merupakan PR juga. Jadi
karena pasti setiap perguruan tinggi, setiap prodi itu memiliki core competence yang mereka yang mereka janjikan gitu ketika keluar dari prodi tersebut pasti bisa A, B, C, D. Nah, itu dan berbeda-beda memang dari seluruh perguruan tinggi atau prodi-prodi ekonomi syariah yang sama-sama ekonomi syariah pun bisa berbeda lulusannya. Nah, itu memang perlu bertemu antara seluruh di prodi ekonomi syariah untuk membicarakan setidaknya ada beberapa soft skill, ada beberapa hard skill yang harus dimiliki oleh seluruh lulusan ekonomi syariah. Dan saya rasa itu sudah dimulai dari soft skill yang diberikan oleh pemerintah, yaitu kalau nggak salah ada 11 soft skill yang harus sama dimiliki oleh seluruh lulusan di Indonesia. Tapi kalau untuk ekonomi syariah ya diperlukan silaturahmi lah, mungkin bisa dimulai dari IAEI itu mengundang para kaprodi untuk merumuskan benar apa soft skill yang harus atau wajib dimiliki oleh para lulusan tersebut, sehingga walaupun dia berasal dari kampus papan atas, papan bawah, papan menengah, itu setidaknya memiliki 5 soft skill atau 10 soft skill yang sama. Nah, nanti beberapa soft skill tambahan ya itu bisa di-create sendiri oleh perguruan tinggi tersebut. Karena memang setiap lulusan ya tidak harus sama, tapi setidaknya ada beberapa poin yang sama. Mungkin itu feedback saya dari jawaban pertanyaan Pak Masudi. Terima kasih. Baik, ya. Oke, kita sudah lewat sedikit dari jam 20.30, tapi karena tadi kita mulai juga agak telat sedikit, saya kira masih bisa kita satu pertanyaan lagi sebelum nanti mungkin kita tutup. Silakan, atau satu komentar, tidak harus bertanya sih. Gitu. Jadi forum diskusi kita ini memang strict 1 jam lah kira-kira gitu, nggak usah lama-lama, tapi saya kira sudah sangat menginspirasi tadi. Ya, banyak ilmu baru yang kita pelajari tadi, dan juga papernya kan sudah dibagikan. Kalau Bapak Ibu sekalian yang belum punya papernya nanti bisa minta gitu ya ke Pak Zaki atau ke saya gitu. Ya, jadi oke, forum kita memang diskusi intensif. Pesertanya juga nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Oke, silakan kalau ada lagi di sini. Pak Heri biasanya rajin ini. Belum, Pak, belum. Belum. Jadi gini, Pak Zaki. Jadi kalau misalnya saya bertanya, jadi tadi ya saya kira menarik ya, misalnya kita lihat lebih detail tentang profil sekolahnya dari mana dulu gitu ya. Waktu melakukan penelitian berarti Pak Zaki tidak membedakan itu ya. Jadi ketika mendiskusikan itu dengan para narasumber itu tidak bedakan misalnya kampusnya kampus high profile atau kampus low profile gitu. Waktu itu tidak sampai ke sana ya, belum ya? Tidak sampai ke sana. Belum memetakan hal itu, tapi menarik juga itu. Jadi mungkin jangan kita bandingkan hanya dari lulusan ekonomi syariah dengan lulusan di luar ekonomi syariah, tapi mungkin ekonomi syariah mana gitu ya. Itu dan agak sedikit sensitif mungkin gitu ya, mendapatkan datanya agak gimana gitu ya. Karena membandingkan perguruan tinggi yang sama-sama ekonomi syariah kan, itu yang mungkin butuh orang yang ya lumayan itu. Saya membayangkan membandingkan antara lulusan sama-sama lulusan ekonomi syariah, yang satu seperti apa, yang satunya lagi seperti apa. Karena kalau kita ke perbankan atau ke lembaga lain itu kan agak susah mendapatkan data tersebut. Kita triangulasi, misalkan menanyakan ke rekan kerjanya yang misalkan dari UMI seperti apa kinerjanya, yang dari UII seperti apa kinerjanya, itu membutuhkan tenaga menurut saya gitu. Saya membayangkannya, tapi menarik untuk mungkin bisa dilakukan. Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya saya punya mimpi yang sudah pernah sampaikan ke teman-teman FOS ya, tadi disebut FOS ya. Kalau kita itu bisa melakukan survei kepada para mahasiswa program studi ekonomi syariah itu, longitudinal, tanyakan kepada mereka pertanyaan tertentu, ketika mereka masih semester 3 misalnya, atau semester 1 lebih hebat lagi, semester 1, ikuti lagi mereka di semester 3, tanyain lagi pertanyaan yang sebagian sama, tambahin dikit gitu kalau ada yang baru. Semester 5 tanyain lagi, semester 7 tanya lagi, semester ke-9, lalu setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian mereka kemana saja perjalanannya, itu dahsyat datanya. Gitu. Kalau misalnya katakanlah bisa sekian perguruan tinggi di Indonesia begitu ya, sampelnya ribuan gitu, itu dahsyat. Gitu ya, tapi mungkin tidak mudah gitu. Jadi kita akan punya dataset yang dia dataset
longitudinal, kuantitatif gitu ya. Itu. Tapi saya kira yang disampaikan Pak Zaki hari ini sangat menginspirasi kita gitu ya. Topik yang mungkin bagi sebagian kita mungkin seperti seolah-olah cuma topik diskusi seminar biasa, tapi sebenarnya itu bisa menjadi sebuah kajian yang serius, menjadi sebuah penelitian dan bahkan dipublikasikan gitu ya di sebuah jurnal yang relatif baik lah meskipun perjalanannya panjang tadi ya di awal. Baik Pak Zaki, silakan mungkin Pak Zaki bisa berikan closing statement untuk diskusi kita malam ini, dan diskusi ini kita rekam ya, jadi nanti kalau ada yang menginginkan versi rekamannya saya punya insya Allah gitu ya. Sebenarnya sih kita pengen bisa di-share, teman untuk sementara mungkin paling nggak disimpan dulu lah gitu. Kalau belum sempat untuk ngedit-ngedit dan seterusnya. Oke, monggo silakan Pak Zaki. Ya. Baik, terima kasih Pak Akbar. Closing statement dari saya yaitu penelitian yang kita lakukan itu pasti bisa dipublish di jurnal, tergantung jurnalnya yang mana dan kualitas jurnal kita atau kualitas artikel kita itu seperti apa. Jadi seperti tadi saya ceritakan di awal itu perjalanannya, ketika ditolak ya saya nggak nyampe satu minggu itu sudah revisi lagi untuk submit ke jurnal yang lain, sehingga memang artikel yang kita buat itu kita harus yakin bahwa pasti akan dipublish. Nah, dan kita harus semangat dalam merevisi itu karena memang aturannya tidak boleh submit di beberapa jurnal sekaligus, itu harus kita patuhi, sehingga saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini, para peneliti, para dosen-dosen bisa mempublikasikan artikelnya di jurnal yang bereputasi juga, begitu. Dan saya juga dan terutama kepada Pak Akbar tadi yang mungkin tadi disampaikan tidak mengalami penolakan seperti saya gitu ya. Bagaimana penolakannya itu secara singkat saja, itu yang perlu kita pelajari. Kemudian yang kedua, untuk publikasi di jurnal juga jangan asal jurnal gitu. Tadi saya contohkan juga, saya pernah hampir dipublikasi di jurnal Predatory. Jadi mungkin kita bisa lihat jurnalnya. Jadi jangan sampai asal Scopus atau asal masuk di Cimago belum tentu tahun depannya masuk. Jadi harus hati-hati juga. Pilih publishernya juga harus kalau bisa yang bereputasi gitu. Jadi seperti ya contohnya Emerald atau di di Taylor and Friends atau yang lain-lain lah, mungkin itu Bapak Ibu bisa lebih masalah itu. Mungkin itu Pak Akbar. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, saya kira saya juga harus mengapresiasi itu keputusan Bapak untuk ini jurnal Predatory. Saya kira itu saya kira sangat saya apresiasi pribadi, karena kadang-kadang saya sedih tuh kalau melihat teman itu yang kemudian papernya diterima di jurnal Predatory dan kemudian dengan bangganya menceritakan kemana-mana gitu ya. Jadi bagi yang ngerti gitu, bagi yang ngerti seperti Pak Zaki gitu, mungkin ketika melihat teman yang semacam itu bukannya kemudian sangat gembira, tapi malah sedih gitu melihat bahwa teman kita itu nggak ngerti bahwa dia salah gitu ya. Gitu. Cuman kadang-kadang tidak mudah untuk mengingatkan. Tapi saya kira bagus sekali poin dari Pak Zaki. Jadi kita harus menghindari kalau dia itu terlalu mudah gitu, malah kita harus janggal. Terlalu mudah langsung bayar. Nah, itu tanda-tanda nggak bener nih. Gitu. Nah, gitu. Saya kira itu. Terima kasih untuk malam ini Pak Zaki sudah berkenan untuk berbagi. Insya Allah kita ketemu lagi di Selasa depan. Tapi saya belum bisa menyebutkan pembicaranya. Mohon maaf, tadi belum sempat untuk menghubungi orangnya. Saya konfirmasi dulu. Insya Allah pekan depan ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal jariah untuk kita semuanya, untuk Pak Zaki terutama, gitu ya. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak Mukhlason juga ada nih. Bu Tari, Bu Dewi.